Lu awalnya bertemu musik itu gimana sih? Walaupun kita semua tahu ya, keturunan lu emang udah keturunan musik, kayak keturunan Raja Daud ya. Udah itu ya. Iya, cuma maksudnya Klan kan itu udah klan musik ya. iya, klan musik cuman itu. Dapat kasetnya di bokap. Oh, oke. Dia kira tuh punya dia, jadi dia main puter, terus dia dengerin, "Oh, ini siapa yang main bass deh?" gitu. Anjir, ketahuan gue. Aku pah. Kamu main bass gitu. Iya. Jadi Oh, belajar, iya. Yaudah, belajar terus aja. Bagus gitu. Oh iya. Dapat approval. Ya udah, gue iya, dari situ iya. gue mulai belajar. Tapi dari situ ya, maksudnya bukan yang lu, "Pak, aku main bass" gitu. Kayak lu benar Gue colongan dulu. colongan-colongan ya. Gue main di pasar seni Ancol. Oke, itu sama. Friday Jazz Night. Oh, Friday Jazz Night dulu masih ada ya. Gue main punk. Serius lu pernah main punk? Waktu itu salah satu kendalanya adalah belajarnya dulu nih. Ini problem buat Ya. gue karena gue belajar sama bokap tuh susah banget. Gue Emang kalau nggak bisa. nggak bisa berantem, Cek. Satu kali dia pernah kita belajar ya gitu setengah jam. Oke, setengah jam udah kayak rasanya udah kayak setahun ya belajar berantem sepanjang ini. Ini lo ngerti nggak? Digambarin note sama dia. Ini masa nggak ngerti? Ya nggak ngerti bos. Gue kan baru kan anak gue, tapi gue nggak ngerti. Biasa teman komunitas daya itu. Oh, itu. Mbak Devi itu dia zaman itu 45. 45. Emang gue sombong banget sih gue dulu harus diakui. Maaf semuanya. Gue emang sombong. Punk never die. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, teman-teman udah nonton episode-episode sebelumnya, semoga bisa menginspirasi teman-teman, memberikan wawasan-wawasan baru juga. Dan juga mungkin buat adik-adik yang baru mau bermusik, baru mau masuk ke dunia musik, semoga itu bisa memberikan gambaran-gambaran. Jadi teman-teman boleh cek nanti episode-episode sebelumnya di sini ya. Nah, dan di episode kali ini sebuah kehormatan yang sangat amat besar karena beliau adalah salah satu senior juga. Terus kemudian basis ternama yang menurut gue pribadi adalah inspirasi dari basis-basis di tahun zaman itu yang notabene basis itu kan orang lihatnya di belakang gitu, orang nggak pernah lihat siapa sih basisnya gitu, nggak pernah. Tapi semenjak kemunculan beliau, basis-basis semua orang berlomba-lomba untuk jadi basis. Nah, jadi kita nanti akan ngobrol-ngobrol juga sama beliau apa yang akan dikerjakan dan juga mungkin apa yang kemarin-kemarin sudah dikerjakan. So di episode kali ini gue sudah kedatangan Bung Berry Likumahua. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Keren. Akhirnya gue ada juga di sini. Aduh, thank you, mau kebalik gue yang akhirnya lu gitu ada ya, juga ya, di sini ya. Akhirnya gue diajak juga ya. Iya. Karena kesibukan dan juga jadwal beliau selama pandemi ya. Benar, kosong. Benar kosong. Gila, jadi Bung Ber ini mungkin teman-teman pasti udah pada tahu selain basis juga sekarang produser juga, music director juga. Segmented aja lah kita. Iya. Banyak sih, tapi ada lah. Ada juga ya. Terakhir ketua Komsel ya. Memang saya masih bergerak di bidang mentoring itu Iya. kadang-kadang. Iya. Keren. Nah, Bung, terima kasih banyak sudah datang di Serundeng nih. Sama-sama, bro. Kita akan ngobrol-ngobrol. Siap. Bung, Yes. selalu gue tanya ke teman-teman musisi atau teman-teman narasumber gue. Sekarang orang lihat seorang Berry Likumahua, basis apa segala macam. Nah, mungkin yang gue pun penasaran, lu awalnya bertemu musik itu gimana sih? Walaupun kita semua tahu ya, keturunan lu emang udah keturunan musik, kayak keturunan Raja Daud ya. Udah itu ya. Iya, cuma maksudnya kan Klan itu udah klan musik ya. iya, klan musik. Cuma kan maksudnya ada kemungkinan juga walaupun bokapnya musisi belum tentu kan anaknya main musik. Nah, waktu itu lu awalnya gimana tuh sampai ketertarikan lah terhadap musik? Ya karena memang musik tuh buat gue udah 24 jam dan 24 bener-bener 24 hours, serius di 24 hours karena bokap tuh tipe yang Ini juga nih nanti nih. Ini calon nih kayaknya ya, mudah-mudahan ya. Bokap gue tuh tipe yang masang radio tiap hari bener-bener tuh 24 hour, nggak pernah mati. Nggak pernah mati. Nggak pernah mati. Even ya sampai akhirnya beliau udah meninggal baru sekarang agak sepi itu rumah. Iya, Dulu bener. tuh pasti diputar karena dia tipe yang harus ada musik gitu. Nah, karena dia dari dulu kebiasaan dari dia masih baru mulai main musik juga zaman dia di Ambon tuh dia pasti pasang radio. Pasang radio. Nah, jadi gue tuh udah terekspos sama musik. Terus kayak Piringan Hitam bokap pasti muter. Dulu gue kalau bangun alarm gue bangun tuh pakai tape gitu, pakai CD yang di play yang di timer gitu. Timer. Tiap hari jam setengah 6 pagi tuh albumnya Bob Minster Big Band. Judulnya Technopop, gue masih ingat. Sampai hafal tuh ya. Tiap pagi gue bangun gitu. Jadi SD tuh gue bangun. Jadi memang gue udah terekspos dengan musik. Terus gue selalu ngeliat nyokap juga dulu nyanyi. Kan? Terus ngeliat mereka berangkat kerja, ngeliat mereka jam session, dan gue selalu seneng
sangat menikmati lah gitu. Iya. Ada di lingkungan musisi itu dari dulu tuh gue menikmati banget. Jadi kayak buat gue kehidupan musisi itu obvious choice sebenarnya buat gue gitu. Tapi kalau misalnya dibilang kenapa jadi musisi, ya memang karena ya gue memilih untuk menjadi musisi sih boleh dibilang ya. Karena menurut gue kayak ya again obvious choice, tapi di satu sisi yang lain juga karena gue ngerasa kayak ini kehidupan yang menarik banget buat gue. Gue seneng liat bokap gitu. Bokap ya. Dia nyantai banget kan hidupnya buat gue ya. Kayak dia gak pernah stres gitu ya. Nanti jam makan siang sama gue, sarapan sama gue ngobrol, nanti sore-sore baru dia mulai mandi, siap-siap berangkat kerja. Pulang malam bawa makanan, makanan nih gitu. Jam 2 pagi sih pulang, tapi bawa makanan gitu. Maksudnya kayak, ini pekerjaan yang menyenangkan banget. Gitu. Jadi buat gue itu udah hal yang udah terekspos dari kecil. Oh keren, enak ya kalau keluarga musisi ya kayaknya. Nah, tapi waktu itu bokap menurut lu pribadi ada ini gak sih? Maksudnya atensi untuk kayak, ayo nih kayak jejelin lu untuk musik? Sama sekali enggak. Atau membebaskan lu sebenarnya? Sangat membebaskan justru. Bokap tuh bukan tipe orang yang kayak, ayo kamu harus belajar musik, kamu harus les piano gitu. Bokap nggak kayak gitu sama sekali. Oh oke. Tapi ya itu ya karena nggak ada paksaan, gue malah jadi tertarik dengan sendirinya menurut gue. Karena dia nggak pernah maksa, harus jadi musisi enggak. Dulu bahkan kan gue sempat suka gambar. Dia malah sempat mensupport gue kalau lo pengen jadi pelukis misalnya, atau pengen jadi komikus, boleh banget gitu. Dan dia sangat mensupport itu. Jadi bokap sama nyokap dua-duanya sangat-sangat ini sih terbuka. Dan bokap selalu bilang, dulu yang dia bilang ke gue gitu, kalau kamu mau jadi apapun ya, papa nggak akan maksa kamu jadi apapun. Jadi musisi terserah, nggak jadi musisi juga nggak apa-apa dia bilang. Cuman yang penting whatever you do, be good. Be good at it. Gitu. Dia pakai analoginya agak kasar malah. Kalau kamu mau jadi pendeta terbaik. Kalau kamu mau jadi penjahat yang nggak pernah ketangkap. Iya. Bokap tuh emang membebaskan banget. Harus totalitas ya berarti. Keren. Tapi emang sebagai seorang Gemini emang paling gak suka dipaksa ya. Iya nggak sih? Iya. Gitu ya. Kalau nggak salah gitu ya. Karena kebetulan tanggal lahir kita sama. Iya, jadi kebetulan ini satu fact yang fun fact ya. Fun fact yang fun ya. Fun fact. Kita ulang tahunnya bisa sama, beda tahun tapi. Beda tahun. Berapa tahun bedanya? Lu 83 kan. 7 tahun berarti. Oh, 7 tahun. Lu tuh 90. Lu 90. Iya. Lumayan. Tapi tahun dia baru lahir ya. Iya benar. Tapi itu menarik sih Bu, maksud gua ya ini kan di lingkungan musik kan kadang ada orang yang berpendapat bahwa dia mah kan emang udah enak, udah musisi keluarganya. Karena pas mungkin dari zaman lu sampai zaman gua pun musik kan masih di underestimate kan lah sama orang-orang, terus pasti keluarga-keluarga yang nggak musikal pasti kayak jangan jadi musisi ya. Mau kenapa kamu jadi musisi gitu kan. Betul. Jadi orang-orang pasti berpikir bahwa wah kalau jadi keluarga musik pasti lebih enak lah, padahal sebenarnya nggak juga ya. Lu terbeban nggak sih dengan image bokap dan nyokap gitu sebagai musisi? Banget, terbeban banget. Terbebannya tuh lebih ke ekspektasi orang sih sebetulnya. Oh, Kayak orang kan punya expectations kalau begitu lihat anaknya Benny Likumahua berarti dia harus sejago Benny Likumahua, harus legendaris Benny Likumahua. Ya which itu nggak mungkin gue lakukan karena buat gue bokap gue tuh menurut gue pribadi ya, orang lain boleh beranggapan beda, cuman karena gue ngeliat kehidupan dia tiap hari, buat gue dia tuh jenius gitu. Levelnya tuh jenius dia. Dia bisa nulis aransemen buat big band, bener-bener tulis tangan kayak Mas Erwin Gutawa gitu, tipenya yang tulis tangan, terus yang bisa bikin tanpa harus denger bunyinya, tipenya kayak gitu. Gue nggak kayak gitu sama sekali, seperempat ilmunya aja gue nggak punya. Nah makanya buat gue menjadi beban, ekspektasi orang, terus kayak orang ngebandingin juga kayak sama almarhum om gue, itu pasti jadi beban tentunya. Tapi ya gue belajar untuk nggak memfokuskan diri gue ke itu sih, karena kalau gue ke situ tuh gue juga menghambat diri gue sendiri kan. Jadi gue mencoba menemukan jalan gue sendiri, dan untungnya puji Tuhannya justru pas gue udah mulai berkarir dan orang mulai tahu nama gue, jarang yang tahu kalau gue tuh anak lu tuh anaknya banyak jarang yang tahu gitu. Jadi buat gue in a way itu sebuah keuntungan karena berarti gue berhasil menemukan my own path gitu. Benar. Jadi orang udah tidak berada di bayang-bayang. Nah, kalau soal perjalanan musiknya sendiri Bu, jadi dari kecil kan udah suka musik, terus menentukan. Nah, instrumen pertama yang lu pelajarin? Bass. Langsung ya? Langsung. Ya dulu gue belajar trompet tapi cuma main 3 nada doang. Iya, maksudnya kan bokap kan ini tiup nih. Iya, jadi kan bokap tuh kan punya band The Rollies kan. Iya. Nah, The Rollies tuh suka bawain satu lagu judulnya You're Still a Young Man, lagunya Tower of Power. Iya. Itu intronya trompet deh. Mi, re, do, sol, intronya gitu. Nah gue selalu lupa gimana cara main itu, gue masih kecil kan. Penasaran ya. Jajanin sama dia, gitu doang. Gue bisa tuh. Tapi udah ya namanya bocah ya. Bocil gitu kan, mau belajar apaan sih gitu, capek. Bibir kan pegel. Udah terus SD biasalah belajar main recorder kan. Nah, recorder dari sekolah ya. Sekolah. Cuman gue emang dulu udah agak unik karena gue main recorder tapi lagunya Mas Indra Lesmana. Wow. Bulan Datuk Asia. Ujian Prayekta gue pakai itu. Keren. Lagu pilihannya lagu apa?
Bulan di atas Asia. Hah, lagu sih. Orang pada tahu. Enggak ada tahu loh. Iya kan? Lagu siapa itu? Di atas mana, Pak? Oh iya. Terus habis itu gue akhirnya bertahun-tahun kemudian gue main sama Mas Indra main lagu itu kan. Iya. Nah, cuman terus gue SD itu instrumen pertama yang gue pilih memang langsung bass. Karena kan gue tuh kan, ya gue udah sering cerita ini sih sebenarnya di Wikipedia juga ada. Gue selalu cerita bahwa gue tuh karena lagu cerita cinta. Iya. Gaitna. Dari situ gue dengerin bassnya, gue bisa nyanyiin full tuh, Deng. Makanya gue sampai rumah gue coba nyari. Sebenarnya awalnya yang gue angkat tuh gitar dulu. Karena yang lying around tuh gitar yang selalu nggak disarungin. Jadi gue cobain aja. Dapat terus gue colongan pas bokap pergi kerja, pas dia main trombon kan dia nggak bawa bass, gue cobain bassnya dia. Oh, oke. Bisa nih gue, gitu ya. Udah gue belajar dari situ ya. Langsung main bass gue. Oh, ya biasanya kan soalnya ya pasti juga lo tau lah. Kayaknya 60-70% bass di Indonesia ini adalah gitaris gagal. Antara gitaris gagal atau gitaris yang bisa main yang lain. Atau gitaris yang nggak jago-jago amat. Iya, benar. Ada 3 gitaris yang satu melodi, satu ritme, satu bassis gitu kan. Kok paling nggak biasa, paling nggak bisa. Benar. Aja gitu. Aduh, gue emang dari awal bass. Interestnya langsung ke bass. Emang interestnya langsung ke bass. Karena sebelumnya gue nonton John Patitucci. Oh, oke. Gue lupa di Jack Jazz tahun berapa. Jack Jazz kalau nggak salah deh. Gue kaget liat John Patitucci live gitu. Live ya. Gila orang gokil banget ya, bisa main dulu, main upright. Gue main elektrik, main six string kan. Iya. Jadi buat gue itu sesuatu yang unik. Nah udah langsung tertariknya langsung ke situ. Tertarik langsung ke situ ya. Tapi itu keren banget sih. Tapi begitu lu tertarik, lu tadi nyoba-nyoba itu kan, kayak cinta-cinta. Abis itu lu langsung bilang ke bokap nggak? Enggak. Gue excited nih bass nih, Pak. Gitu. Enggak bilang. Enggak ya? Jadi bokap tuh nemuin. Jadi gue dulu dibeliin kayak tape, bukan apa ya, kayak tape kecil gitu buat anak-anak yang ada suara-suara kambingnya, suara sapi gitu. Terus dia ada mic-nya. Oh, oke. Bisa ngerekam. Nah, jadi gue dulu suka hobi gue tuh dulu ngerekamin soundtrack film kartun. Oh, jadi misalnya gue nonton soundtracknya, misalnya nonton film dulu ada film kartun Braveheart atau Silverbird atau Silverhawks, ada Mask, ada apapun gue rekamin tuh soundtracknya. Nah ini kaset ini kan C90 dulu, masih sisa lumayan banyak. Gue iseng gue bawa, gue lagi main sama temen-temen gue main lagu cerita cinta, jadi kita rekam aja gitu deh. Gue langsung main itu. Dapat kasetnya di bokap. Oh, oke. Dia tuh punya dia, jadi dia main puter, terus dia dengerin, loh ini siapa yang main bass deh gitu. Anjir ketahuan gue. Aku gitu. Kamu main bass gitu? Iya. Tadi belajar, iya. Yaudah belajar terus aja, bagus gitu. Oh iya. Dapat approval. Ya udah dari situ gue mulai belajar. Tapi dari situ ya, maksudnya bukan yang lu, Pak aku main bass gitu. Enggak, lu benar. Gue colongan dulu. Colongan ya. Bassnya bokap tuh gue colong-colong begitu bokap pergi. Jadi gue tahu jadwal dia kerja. Hari dia main bass sama hari dia nggak main bass. Jadi bokap dulu kalau reguler tuh kayak, gue masih ingat banget Selasa tuh dia main reguler di News Cafe Kuningan, Setiabudi. Itu sama mobil Saragi almarhum sama Jadi Patiswano almarhum. Dia main bass. Oh iya. Tapi ada hari Kamis sama hari Jumat tuh dia nggak main bass. Nah, kalau dia lagi pergi, itu udah gue ambil bassnya dia colongan. Bokap pergi gitu. Bassnya ada tuh di situ. Oh masih ada. Oh iya nanti kita akan lihat ya. Tapi keren sih maksud gue. Experience-nya emang langsung bass dan tanpa, maksudnya bass tuh kan ya notnya terbatas lah, nggak kayak gitar, nggak kayak piano. Cuman ternyata itu membuat lu malah tertarik ya. Iya. Bukan karena lihat. Kalau sekarang kan orang anak-anak zaman sekarang pasti main bass karena kenapa? Gue liat Berry Likumahua gitu kan. Kalau sekarang kan, kalau waktu itu kan lu malah emang berarti emang udah apa ya bisa dibilang karunia ya, lu udah karunia dari Tuhan ya. Iya bisa dibilang. Ketertarikannya. Karena memang ya apalagi ya kalau bukan gara-gara dia ya. Gara-gara dia benar-benar. Cuma dari Tuhan aja. Nah terus lu memulai karir profesional lu as a bassist pertama kali banget pas kapan? Nah ini mau dari sisi yang mana nih? Yang secara standarisasi yang benar atau mau yang versi gua? Versi lo. Kalau versi gua itu gua main di Pasar Seni Ancol. Oke, itu Friday sama Jazz Night. Oh, Friday Jazz Night dulu masih ada. Gue main punk. Serius lu pernah main punk? Gue punk dulu. Oh. Gue main lagu karena temen band gue nggak ada yang bisa main jazz kan. Oke. Jadi gue terpaksa main Ciputat punk. Ya. Ciputat. Ciputat Pride. Punk never die. Keren. Oh gitu, malah punk. Iya, jadi dulu gue main lagu netral. Oke. Salah satu baseline setelah cerita cinta, baseline yang gue belajar tuh kayak Pelangi. Oh ya. Ayo kau Pelangi. Versinya netral. Terus Walah. Iya. Terus gue belajar lagu-lagu Sex Pistols, lagunya Rancid. Nah, band gue tuh main gitarnya cuma bisa main kunci gantung. Oke. Jeng. Udah main aja gitu. Terus jadi kalau di Friday Jazz Night dulu kan dia main 2 session. Set 1 main, habis itu break setengah jam, habis itu ada set 2. Nah breaknya itu kan kosong. Oke. Orang dari Friday Jazz Night itu dulu yang ngurus di Ancol itu, nyokap
udah band gak sih yang bisa main buat ngisi 30 menit biar penonton gak cabut. Oh. Ditanya gue, kamu main gak band? Wah mau lah gue bilang. Oh iya. Bayaran gue 25.000. 25.000 itu bayaran pertama berarti? Bayaran gue pertama. Bayaran pertama, abis itu gue tabung duitnya. Terus gue dapet gig lagi 25.000 lagi, gue beli kamera MDL5 okay. bisa kokang. Nah itu kalau buat gue versi gue itu kayak profesional buat gue. Iya. Tapi kalau kita pakai standarisasi yang bener sih, basically ya kalau gue mau ambil gampangnya sih umur berapa ya, umur 17-18 lah, dapet gig yang beneran. Gitu. Gue mulai main ngiringin gitu. Iya. Gitu. Berarti yang pang itu lu kelas berapa bang? SMP. Itu SMP ya? SMP kelas 2. Oh iya, anjir itu berarti masih peak ya. Gue masih 7 tahun kali, gue tahun iya, bener. 97 soalnya. Masih SD gue berarti. Masih di Makassar tuh gue. Oh gitu, tapi ya masa itu jadi pengalaman. Malah ini gue baru tahu nih kalau lu malah pernah main pang dulu. Main pang. Lumayan lama gue main pang. Sampai gue akhirnya ketemu teman-teman band yang bisa SMA, baru mulai ketemu teman-teman yang bisa main yang gue mau mainin ya. Startnya juga masih main acid jazz dulu. Iya. Bonito, Jamiroquai, sebelumnya mah. Gitu. Mau nggak mau Rancid bos ya. Oi. Keren. Nah habis itu kan SMA. Setelah SMA kan gue selalu bilang SMA ini kan kayak next step untuk menentukan lu bakal jadi apa nih gedenya nih ya kan. Biasa semua orang pasti sama. Karena setelah kalau SD sampai SMA semua kan template. Semua lu mau dari presiden sampai gembel juga semua harus sampai situ kan. Bener. Setelah SMA nah ini nih apa namanya perjuangan dimulai nih. Nah waktu itu apa yang lu pikirin sama lu udah mikirin gak sih stepnya, gue mau jadi musisi berarti gue harus apa nih abis nih? Udah sih, boleh bilang udah karena beda banget sih dulu ya. Iya. Era gue tuh beda banget sih. Gue nggak tahu deh kalau lu, kurang lebih kalau lu harusnya sama deh sama gue. Masih mirip. Kalau sekarang kan enak ya, lu udah ada sosial media, lu bisa lihat, lu tahu nongkrong di mana. Kalau zaman dulu kan nggak ada tempat gitu. Jadi karena gue tahu gue pengen bergerak di jazz. Waktu itu salah satu kendalanya adalah belajarnya dulu nih. Ini problem buat gue karena gue belajar sama bokap tuh susah banget. Gue kalau nggak bisa berantem, deh. Satu kali nih pernah kita belajar ya gitu setengah jam. Oke, setengah jam udah kayak rasanya udah kayak setahun ya belajar berantem sepanjang ini. Ini lo ngerti nggak? Digambarin note sama dia. Ini masa nggak ngerti? Ya nggak ngerti bos. Gue kan baru kan anak gue, tapi gue nggak ngerti. Biasa lah namanya. Iya, bokap. Pengen yang terbaik buat anaknya. Gue lupa kayaknya kita harus belajar ya daripada gue berantem sama lo. Ini kita sayang-sayangan aja sebagai papa dan anak ya, tapi musik kita gue cari sendiri gitu. Dan gue akhirnya itulah gue memutuskan masuk Farabi. Oh, oke. Jadi sebenarnya gue lagi nemenin nyokap ke pameran gitu, tiba-tiba ada di JCC gue inget tiba-tiba ada basis nih, salah satunya Reno Revano tuh. Oh, ada Mas Reno tuh ya udah. Gue basis nih apa nih gue bilang. Terus mereka bilang Farabi. Ada STN-nya gue bilang Farabi. Daftar lah gue Farabi supaya gue dapat ilmunya gitu. Oke. Nah dari Farabi itu kan gue jadi punya networking. Jadi mulai tahu tuh kayak. Dan pada masa itu tuh Institut Musik Daya baru mulai. Baru mulai ada di Indonesia tuh. Cutnya ada Viana baru balik kan. Terus dia mulai bikin terus mulai kepecah tuh teman-teman di Farabi ada yang mulai kesana kayak Indra Aziz, Doni Sunjoyo, Titi Syuman udah mulai kesana. Titi Rajo Bintang. Zaman itu masih itu. Belum juga sih sebenarnya. Oh iya belum. Sorry. Terus dia pindah ke dari Farabi ke IMD, jadi mulai gede kan komunitasnya. Terus gue mulai tahu ada jam session nih tiap hari Minggu di sini. Dulu tuh gue datang ke jam session di Klub 45. Hampir setiap hari Minggu tuh di Mahakam ya? Sebelahnya gereja Blok B. Sekarang jadi Korika kalau nggak salah ya. Udah jadi hotel ya kalau nggak salah. Nah dulu tuh ada klub di situ. Nah hari Minggu tuh Sunday Jazz Jam Sessionnya di situ. Yang host IMD. Yang host IMD ya. Mbak Deviana. Gue datang lah memberanikan diri tiap minggu nongkrong aja bawa bass. Siapa yang main bass? Gue main bass daftar. Jadi ya itu step-step yang gue tahu. Kayak gue harus start out dari jam session. Paling nggak gue ketemu orang. Pada masa itu gue ketemu Indra Aziz, ketemu Dion Janapria, ketemu Nikita Dompas, di situ semua tuh, ngumpul semua gue udah tahu, ketemu Endah, Widya Stuti, jadi gue tahu komunitasnya mana. Ya waktu itu nggak ada sosial media, cuman kita tahu lah komunitasnya yang mana harus datengin gitu. Jadi ya itu step-step yang gue bikin. Nah terus dari situ kan gue mulai dapet gig-gig kayak gue mulai main reguler. Gig pertama gue reguler tuh gue main di UPH situ, depan UPH Karawaci bos. Karawaci ya. Rabu malam ada Pisa Cafe dulu di situ. Rabu malam gue gig di situ. Terus band yang sama di hire main di Citos. Itu bawain standar jazz? Yes, bawain ya, tapi ya nggak standar lah. Campur-campur top 40 ada bawain Basil Valdez, bawain lagu-lagunya Glenn juga bawain. Pokoknya apa aja lah ya gitu. Nah itu ketemu Glenn. Ketemunya di situ pas lu lagi reguler Citos gue. Ketemu Glenn. Makanya tuh pas 2018 Glenn bikin konser feature gue kan, Glenn Fredly, Berli Kumahuan. Gue happy banget, gue bilang,
Bung, lo inget gak sih pertama kali lo ketemu gue? Dan di tanggalnya yang kurang lebih sama. Beda sehari doang. Iya. Itu buat gue kayak pengalaman yang surreal banget sih, gila. Iya, bisa ketemu lagi main di sini 15 tahun kemudian tuh gila. Tapi itu gila sih ya. Gitu. Jadi ya step-step yang gue tahu itu sih, kayak gue tahu jam session, networking, ngobrol, ketemu sama orang banyak. Ya pada masa itu gitu sih ya. Lo kan nggak bisa. Kalau sekarang lo bilang pansos gitu kan. Lo deketin ini, lo social media lo main. Cuman kalau zaman dulu ya it's either you can play or you cannot play aja sih. Iya. Jadi ketika gue jam session, to be frank, to be honest, memang itu momentum mau menunjukkan diri. Gitu. Bukan dalam artian mau nyomong, nggak cuma kayak gue bisa main nih. Iya, gitu. nih ada nih. Ada pemain bass yang bisa kayak gue gitu. Jadi dari situlah gue mulai merasa punya dikenal di komunitas tuh dari situ. Oh iya. Step-stepnya kayak gitu. Benar-benar. Ini juga mirip ceritanya sama waktu itu cerita Mas Dinut ya, ada juga di serunding gua. Nah, Dinut juga bilang kan dulu tuh ini dia ngekorin Mas Bonto. Iya. Kata dia gue. Itu juga salah satu pejuang barang sama gue juga. Iya, dia kan cuman dia kan komunitasnya beda karena dia chicks kan. Iya, dia chicks. Ini segala. Ini. Kita kan beda komunitas. Dia timur tuh. ya. Timur kan anak selatan. Sama gue sama Dino tuh ketemu di tengah-tengah gitu loh. Jadi kayak lucu juga ya, unik gitu. Cuman ya itu sama-sama lah berjuang kurang lebih pasti sama. Nah, lu di Farabi itu berarti berapa lama, Bung? Terus gurunya siapa guru? 2 tahun gue. 2002. Gurunya? Guru pertama gue yang audisi pertama gue Mas Indro langsung. Mas Indro. Tapi karena gue harus, jadi gue ditanya kan, Dorian, apa Virgin, gue gak tahu kan, apaan tuh gitu. Cuman ketika gue disuruh mainin, dijelasin sama dia, oh iya gitu doang Mas bisa, iya cuman lu gak tahu namanya kan, iya Mas. Udah lo gue masukin level 1 aja ya. Udah deh level 1. Akhirnya ketemu Mas Dika dulu, Dika Adaben. Dika Adaben, iya. Belajar sama dia, ya itu lumayan sih, 6 bulanan ya. Abis itu naik level, ketemu di level 1 masih ketemu Mas Adi Darmawan segala. Abis itu sisanya Mas Indro terus. Mas Indro ya. Ini Mas Indro kayak guru semua orang. Semua orang ya. Lu sebut aja deh. Mas Indro. Pasti ada ya Mas Indro. Pasti Mas Indro. Nah, sambil jalan kan lu tapi berarti kan dengerin banyak musik dong, enggak cuma jazz doang. Apa yang membuat lu apa yang membuat jazz itu spesial di hati seorang Berry Likumahua? Ya karena udah kayak nafas kedua gue sih boleh dibilang. Sejujurnya karena ya kayak contoh simpel kayak lu misalnya orang tahu kalau jazz standards ada kayak All the Things You Are, ada yang lebih umum kayak Flying to the Moon lah, atau kayak Girl from Ipanema, Solar, apalagi You Can Name All the Song lah, Seven Steps Seven. Gue nggak pernah denger versi aslinya dulu, Deng. Oh oke. Gue tuh dengernya dari apa yang bokap mainin. Jadi gue bisa tahu nih lagu ini judulnya Caravan, karena bokap selalu bawain lagu itu. Cuma gue nggak pernah tahu rekaman aslinya kayak apa. Baru sekarang tuh gue ngerti, oh ini original recordingnya ini. Kayak gini ya. Nah sementara dulu kayak anak-anak yang sekolah, kayak anak Daya gitu, mereka tahu banget nih penciptanya siapa, direkam tahun berapa, di studio mana juga dia tahu kayaknya. Jadi kadang kalau gue main sama mereka, kita versi original aja. Versi original mana? Cek gue nggak tahu gitu. Gue taunya versinya orang-orang yang gue lihat. Nah jadi buat gue tuh kayak sesuatu yang menjadi natural banget. Sampai gue mau nggak bisa menghindar, gue pasti ke situ lagi. Jadi lines yang gue pakai, cara gue mainin, swinging, even sampai kayak gini. Dulu gue main session sama Ryan nih, Ryan Rosnito. Gue main, dia bilang, Ber, straight aja, 1/16, jangan main swinging. Straight tuh kayak gimana? Gue bingung, straight gimana? Karena gue udah biasanya swing gitu. Kayak gini, straight aja, oh iya sorry gitu. Jadi gue, itu salah satu guru langsung gue tuh, Ryan tuh salah satu yang kayak gitu-gitu. Jadi buat gue sih, again obvious choice, karena buat gue kayak mau nggak mau nafas gue pasti ke situ. Gue mencoba kok main musik lain, kayak gue main punk segala macam. Tapi tetap aja orang pasti bilang, ini terlalu nge-jazz deh. Kayak memang udah jadi language kali ya. Iya, language bener. Bahasanya gue kayak gitu. Kayak gue selalu bilang musik tuh kayak bahasa. Ya karena gue walaupun gue orang Ambon, tapi gue lahir di Jakarta, gue bergaul sama orang Jakarta yang nggak ngomong bahasa Ambon, ya bahasa Jakarta gue gitu, logat gue ya orang Jakarta aja. Beda sama orang Ambon. Gue ngomong pakai logat pun bunyinya nggak kayak orang Ambon. Benar. Beda. Iya benar-benar itu udah menyatu ya dengan diri kita ya. Keren. Nah tadi ngomong soal jazz juga, tadi juga lu sempat bahas kan lu datang ke jam session. Nah mungkin ini jadi ini juga nih mungkin pertanyaan teman-teman di rumah juga yang baru-baru. Kan biasa anak baru pas jam session, diajak jam session grogi kan. Apalagi pas disuruh solo. Karena semua orang langsung lihat kan. Perhatian. Nah pengalaman awal-awal lu ikut jam session ada nggak yang lucu yang lu masih ingat? Ada 2 sih yang gue inget banget. Di mana? Yang pertama itu waktu jam session di sama teman-teman komunitas Daya itu. Oh itu. Mbak Devi itu dia zaman itu 45. Emang gue sombong banget sih gue dulu, harus diakui. Maaf semuanya. Gue emang sombong. Itu lu umur berapa Bung kira-kira? 17. Masih 17 tuh ya? 17. Iya 17. Gue masih SMA kok, gue ingat. Oh oke. Gue sendirian nyetir mobil, parkir sembarangan gitu, bawa bas. Terus gue ya itu karena gue tadi udah tahu semua lagu-lagu, jadi gue kuasain dan bokap tuh dulu kan di rumah punya real book. Oke, ya. Sampai sekarang juga masih ada. Beneran tuh 5 buku.
Iya. Jadi bokap Banyak selalu versi bilang, kan. kalau lu mau belajar tuh buka aja. Jadi gue kerjaannya gue buka ini tuh dengan hampir tiap hari. Oh, Gue cari lagu-lagu yang memang versi yang bokap suka mainin, kayak Softly as the Morning Sunrise. Gue belajar, main nada dasarnya di sini, melodinya kayak gini. Gue pelajarin banget sampai gue kuasain banget. Nah, waktu gue mengajukan diri buat jam session kan tulis nama. Ditanya nih, pas banget gue naik tuh gue sendiri, Mbak Devi sama pemain drumnya siapa ya? Steve kalau nggak salah namanya. Mbak Devi nanya, lagu apa? Apa aja? Gue bilang. Sedap. Karena gue kuasain hampir semua standards gitu. Dari list yang mereka ada aja gue tahu semua lagu. Dan nggak perlu baca. Nggak perlu baca. Jadi pas Mbak Devi bilang, oke, Softly as the Morning Sunrise, sure, gue bilang. Original, C minor, gue bilang. Yes, original C minor. Nah, itu momen, itu salah satu momen yang gue ingat tuh. Songong banget. Tapi ya gue pede karena gue memang udah latihan. Bisa. Jadi gue nggak datang bego, nggak tahu apa-apa terus sombong, nggak. Tapi gue udah tahu, gue udah kuasain. Itu yang menurut gue juga membuat akhirnya gue diajak ngobrol. Turun itu gue diajak ngobrol sama Dion, salah satu yang masih gimbal, manggil, bro lu main di mana gini-gini, langsung jadi ngobrol gitu. Karena menurut gue itu memang kesempatan kita networking. Momentum kedua waktu gue datang dulu Mas Indra Lesmana bikin konser praktis di Pondok Pinang. Di tempat ngajarin dia sama Mas Aksan dulu. Itu setiap Jumat kalau gue nggak salah. Gue dateng, bokap lagi jam session, tiba-tiba gue dipanggil naik jam session. Bayangan gue main lagu apa ya, lagunya udah yang khusus gue disuruh main ballad. Judulnya Polka Dots and Moonbeams. Gue tau lagunya, gue nggak pernah mainin lagunya, cuma lagunya ballad. Kesel banget gue main ballad. Nah, ini kesempatan gue main pertama Mas Indra nih, cuma segitu doang buat gue, kayak momen itu kayak menyedihkan buat gue. Soalnya ekspektasi udah nggak sempet, gimana ya? Gue belajar sih dari situ kayak, gue harus belajar main ballad, tetap harus enak. Itu sekitar tahun 2004-an gue rasa. Oke lah ya. Udah 20-an. Gitu. Tapi itu ya, soalnya kan momen-momen gue nggak tahu nih sekarang tempat jam session yang nggak kayak dulu ya, maksudnya zaman kita, zaman gue juga masih banyak gitu. Jadi kayak mana ya, ngejam di mana ya, di mana. Sekarang udah ngejamnya di Instagram ya. Jadi zaman dulu sampai ya sekarang juga harusnya masih ada tapi nggak terlalu banyak, ada tempat jam session tiap minggu rutin kan. Jadi buat kalian kita yang baru belajar gitu biasa suka datang ngejam game, tapi di situ experience menurut gue kayak ibaratnya gue lihat siapa anjir tiba-tiba gue ngejam nih sama dia walaupun nggak saling kenal tadinya. Jadi punya kesempatan buat kita in a way kita jadi tahu juga potensi kita seberapa, kemampuan kita sekarang seberapa, limit-limit mana yang harus kita breakthrough gitu. Buat gue sih dulu itu momen gue belajar banget sih, Ding. Gue dulu seminggu zaman jam session di Jakarta lagi rame-ramenya ya, itu gue hampir tiap hari jam session. Literally hampir tiap hari, karena Senin kita ada di Largo, tempatnya Mas Aksan. Selasa dulu sempat ada sebelum akhirnya terakhir kan di Pavilion, sebelum itu sempat bikin di Kemang. Rabu ada lagi, pokoknya gue datang semua setiap hari. Rabu dulu di St. Promise di Kemang. St. Promise ya. Gue datang pokoknya semua, gue sebisa mungkin gue datang Jumat di inline depan Mas Indra. Gue ngomong aja semua tempat gue datengin gitu. Karena gue tipe yang memang seneng jam gitu. Gue seneng main. Jadi buat gue itu momentum banget sih. Gitu. Jadi buat teman-teman yang baru belajar jazz ataupun baru banget belajar musik terus kalau diajak jam session nggak perlu takut. Gitu. Yang penting kuasain. Nah, kan jangan bikin susah orang. Benar. Apalagi basis ya. Kalau salah kalian kalau semua berantakan. Jadi maksudnya ini aja yang penting berani terus ya prepare dulu kalau memang itu. Karena di situ proses belajar kalian juga. Betul. Maaf ya suara anakku. Enggak apa-apa. Itu dia mau belajar ya tadi. Apa dia lagi jam session? Keren. Nah, terus Bung, sering berjalannya waktu selain jazz tadi, terus lu masuk ke dunia session player juga kan? Nah, session pertama lu ya tadi Bung Glenn itu langsung. Gara-gara artis, pasti highlightnya artis kan. Betul. Ya terus gitaris nongol-nongol dikit. Kalau ya apalagi sekarang kayak Dinut maksudnya ya. Aduh, aku yang ngomong ya pasti dengar. In a way jadi ambasadornya pas di depan gitu. Padahal sih sebenarnya enggak juga ya. Which is itu kadang-kadang yang kalau gue boleh jujur, gue suka sedih. Karena let's say banyak basis kayak tadi lu bilang, gue pengen jadi basis kayak Beri Rumah. Akhirnya dia main sama bandnya, dia korbanin bandnya demi dia nongol. Iya. Abis itu kan lu bikin Berry Likumahua Project. Nah, karya-karyanya itu emang lu bikin setelah projectnya ada atau emang lu dari dulu? Oh enggak kan, gue kan masuk nulis lagu dulu. Dari dulu banget ya? Dari gue masih mulai belajar bikin chord juga, gue udah mulai belajar bikin lagu gitu. Berry Likumahua Project itu kan sebenarnya nggak didesain sebagai band. Iya. Karena kan memang gue sebenarnya bikin album solo. Gospel sendiri ya. Itu sebenarnya album solo. Banyak orang suka pikir itu albumnya Bel. No, itu album gue. Album gue juga. Cuma biasa MC tuh nggak bisa tuh nyebut nama Berry Likumahua doang. Apalagi kalau dia tahu gue cuma pemain bass. Main bass ya, bukan penyanyi. Kayak buat mereka kayak, lo main pemain bass. Oh, tapi ini band lo ya. Namanya bandnya apa? Ya sebetulnya Berry Likumahua. Buat dia tuh kayak berat. Berry Likumahua. Band. Itu masih pakai band gitu. Iya, Berry Likumahua. And Friends. Jadi kayak itu Berry Likumahua. Nah, terus kalau yang Godspell sendiri, waktu itu pas lu abis bikin, tujuan lu apa pesan yang pengen lu sampein di album Godspell waktu itu ya, as a Berry Likumahua doang? Jadi akhirnya gue bikin itu
awalnya as simple as gue pengen nge-grab market yang itu aja. Gitu. Cuman 3 lagu yang instrumental, sisanya 3 lagu vokal, sisanya instrumental. Cuma ternyata berjalannya waktu orang bisa terima, dan waktu itu kan gue message yang gue pakai jelas banget. Gue masih gini, gue pengen menyebarkan gini, dari musik itu spreading positivity aja basically. Oke. Lo kan udah pernah jadi session player zaman itu. Menurut lo apa sih yang penting untuk dimiliki teman-teman nih biar bisa jadi session player?